teman-teman semua, hari ini kita akan belajar mengenai bangun datar dengan cara menggunakan alat peraga seperti alat peraga puzzle saat ini. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Matematika Sekolah Dasar yang diampu oleh Ibu Novalia Sulastri, SPD MPD. Namun sebelum saya lanjut ke penjelasan mengenai pasal tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Merianti Pangadongan dengan NIM 223118056. Saya dari kelas B14. Nah, video kali ini bertujuan untuk mengenal bangun datar seperti persegi, segitiga, trapesium, dan lain-lain. Dengan menggunakan puzzle ini untuk membuat siswa memahami bentuk dan sifat-sifat dari bangun datar tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu pengenalan bangun datar. Nah, di sini saya membuat persegi, di mana persegi ini memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, yang dimaksud dengan sisi di persegi panjang itu adalah bagian yang ada di sini, ini, dan ini. Nah, persegi ini juga memiliki 4 sudut siku-siku, di mana sudut tersebut adalah bagian yang ada pada persegi ini yang dinamakan sudut siku-siku pada persegi. Nah, yang selanjutnya segitiga. Di sini saya membuat segitiga. Nah, segitiga ini juga memiliki 3 sudut. Sudutnya yang ini, dan ini. Nah, di segitiga itu ada yang dinamakan segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Selanjutnya jajar genjang. Nah, di sini jajar genjang itu memiliki sisi yang berhadapan dan sama panjang. Nah, yang selanjutnya, apa itu alat peraga puzzle dalam bangun datar? Nah, alat peraga puzzle dalam bangun datar yaitu alat bantu belajar berupa potongan-potongan bangun datar yang bisa disusun. Nah, seperti ini. Ini adalah potongan-potongan bangun datar yang bisa disusun seperti ini. Disusun seperti ini. Nah, bahannya itu bisa terbuat dari karton ataupun kayu. Nah, di sini itu saya membuat puzzle ini dari karton yang dilapisi dengan triplex di belakang. Adapun fungsi dari alat peraga puzzle ini yaitu yang pertama melatih visualisasi, mengasah logika spasial, dan membuat belajar jadi menyenangkan dalam kelas. Nah,
Selanjutnya, cara penggunaan atau menggunakan pastel bangun datar. Pertama, menebak bentuk-bentuk dari potongan-potongan yang sudah diacak. Kemudian, potongan-potongan tersebut disusun menjadi bentuk yang utuh seperti saat ini. Nah, di sini kita bisa menyusun bentuk-bentuk dari bangun datar menjadi susunan yang rapi. Nah, setelah disusun menjadi utuh, akan seperti ini. Kemudian mengenal sifat-sifat bangun, misalnya diberikan kepada siswa. Nah, siswa tersebut bisa mengenal nama bangun datar, misalnya begini. Oh, ternyata bentuk bangun datar itu seperti ini, seperti persegi panjang, segitiga, jajar genjang, dan lain-lainnya. Selanjutnya, manfaat pasal pembelajaran. Nah, yang pertama bisa membantu siswa memahami konsep geometri secara konkret. Yang kedua, belajar sambil bermain. Dan di sini siswa bisa menyusun bangun-bangun datar tersebut sambil bermain supaya siswa tidak cenderung ketika belajar di kelas. Yang selanjutnya, mengembangkan kreativitas dan problem solving. Nah, alat peraga ini atau alat peraga puzzle ini cocok digunakan untuk SD di kelas rendah. Nah, bahkan siswa juga bisa belajar dengan gaya visual atau kinestetik. Nah, kesimpulan dari video saya hari ini yaitu belajarlah menggunakan puzzle ini, kita bisa belajar sambil bermain di kelas. Sampai di sini video saya hari ini. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.